Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan sama-sama belajar mengkaji hadis ke-10 dari bab 1, yaitu bab niat. Hadis ke-10 ini terkait sholat berjamaah di masjid, Pak. Tapi nanti ada kaitannya dengan niat. Nah, ini matan kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim para jemaah, muttafaq alaih. Tapi lafaz yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu lafaz yang ada dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dulu pernah dibahas, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, ya Pak. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatur rajuli, sholat seorang yang berjenis kelamin laki-laki, fi jama'atin, dalam berjamaah. Itu nanti karena ada istilah di berikutnya itu summa atal masjid, maka kemudian yang dimaksud jamaah itu jamaah di masjid, bukan jamaah di selain masjid. Itu tazidu, ya, lebih bertambah dari sisi pahala, ala sholatihi, dari sholatnya sendirian tidak berjamaah, fi suqihi, ya, baik itu dilakukan di toko, Pak, di pasar, wa baitihi, ya, maksud itu termasuk tempat pekerjaan, wa baitihi, dan rumahnya. Berapa penambahannya? Bid'an wa isrina darajah, lebih dari 20 derajat. Lebihnya itu antara 3 sampai 9. Makanya ada yang riwayat 27, ada yang riwayat 25, seperti itu. Kalau kita sejenak merenung hadis ini, Pak, berarti yang sholat sendirian dosa apa enggak, ya Pak? Tetap dapat pahala kalau lihat hadis ini. Nah, ini yang menyebabkan Imam Syafi'i menyatakan sholat jamaah itu enggak wajib. Bisa dipahami, Pak? Bab wajib itu definisinya kalau ditinggalkan dosa. Ini dapat, hadis ini dapat pahala. Cuman yang beda jenis pahalanya. Bisa dipahami? Seperti itu. Imam Syafi'i pengen sih, Pak, bahwa murid-muridnya yang belajar sama beliau atau yang bermadzhab ke beliau itu rajin jamaah. Beda nanti dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu mewajibkan jamaah.
Sehingga ya normal-normal saja kalau di mazhab Hambali orangnya lebih rajin berjamaah daripada yang bermazhab Syafi'i. Karena sisi jenis hukum pun berbeda. Cuman kan masalah hukum itu masalah kejujuran. Tidak boleh orang berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu yang melandasi Imam Syafi'i menghukumi sunnah bagi laki-laki itu hadis ini. Karena orang sholat sendirian di rumah tanpa uzur, di toko, di tempat kerjaan tanpa uzur, di hadis ini tetap dapat pahala, nggak dosa. Berarti orang sholat sendirian itu tidak kemudian dihukumi haram. Lawannya wajib itu kan haram. Seperti itu, yang berbeda jenis pahalanya. Baik. Wazalika, kenapa yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih besar? Paling pokok sih orang yang berjamaah di masjid itu mau luangin waktu untuk sholat. Sebab waktu yang diluangkan untuk sholat berjamaah di masjid tentu lebih banyak daripada yang di tempat kerjaan. Kalau di tempat kerjaan itu sambil meeting bisa Pak. Meeting jeda sebentar sholat terus meeting lagi. Di masjid nggak bisa, dia harus jalan dulu. Iya kalau imamnya langsung datang, kalau nggak datang lama nunggunya jadi lama. Itu bentuk keistimewaan. Seperti itu. Nah, ngeluangin waktu untuk sholat itu nilai plusnya khusyuk. Sebab biasanya orang yang sholatnya terburu-buru di antara dua aktivitas susah khusyuknya. Sekarang musim apa Bapak Ibu? Musim bola. Mau sholat malam ntar deh nunggu bolanya pertandingan setengah itu apa namanya ya Pak? Setengah permainan namanya ya. Nah itu susah khususnya sholatnya sambil kepikiran bola. Namanya juga nggak ngeluangin waktu. Ya, sholat di sela-sela meeting juga susah khususnya sambil sholat mikirin kerjaan. Ibu-ibu sholat sambil masak ya susah. Ya sholatnya sih sah, tapi konsentrasi sholatnya susah, tidak diluangkan waktunya. Nah itu yang kemudian terlintas di hadis ini. Kalau sholat jamaahnya di masjid itu ya yang didapat wudunya sempurna karena nggak buru-buru. Tapi kalau sholat buru-buru ya susah sempurnanya. Harusnya sunnahnya 3, ngambilnya 1, kan gitu. Karena buru-buru. Kita sholat maghrib Pak, kalau nggak ikut taklim seperti ini, butuh waktu berapa menit kalau ke masjid? Bisa setengah jam kayaknya. Datang seperti itu. Sholat, qobliyah, maghrib, doa, nunggu qomat. Habis sholat, zikir, habis itu sholat ba'diyah, baru pulangnya itu nggak nyampe rumah, kadang lama dulu baru nyampe rumah. Itu waktunya yang disiapkan banyak. Makanya Allah pun tidak pernah menyia-nyiakan orang yang meluangkan waktu untuk sholat. Di situ. Baik. Iza tawaddo'a wa zalika, ya, kenapa dapat 20 lebih? Ya. Anna ahadahum, karena salah satu dari mereka iza tawaddo'a, apabila berwudu atau ketika berwudu, fa ahsanal wudu, dia akan menyempurnakan. Santai sih. Seperti itu. Yang kedua, summa atal masjid. Dia datang ke masjid la yuridu illa sholah. Ini bab niatnya nih. Jadi salah satu penggugur penambah pahala itu niat ke masjidnya bukan karena Allah. Ada motif lain.
Seperti itu. Tapi saya ke masjid pengen dapat pahala, pengen sholat. Nah, itu yang menyempurnakan pahala. Layan hazuhu ilas sholat. Yang nggak punya keinginan apa-apa, cuman pengen sholat. Sebab tidak semua orang ke masjid sholat niatnya hanya untuk sholat. Ini sekedar contoh saja, mudah-mudahan nggak ada ya Pak, apalagi di sini. Misalnya karena jadi ketua DKM, kalau sholatnya di rumah malu kan kelihatan mobilnya, jadi sholatnya di masjid. Sholatnya berarti tapi bukan di sini ya Pak. Insya Allah di sini malu apa ini. Sholat ke masjidnya karena apa? Rasa malu pada masyarakat. Seperti itu. Ada lagi yang kemudian kamu kok tumben nggak biasa ke masjid, mau ketemu kawan bisnis, biasanya nggak pernah sholat di masjid, janjiannya di masjid. Seperti itu ya, macam-macam lah orangnya, termasuk taklim kan. Taklim itu ada orang yang hadir ke majelis ilmu niat belajar, ya maka memperhatikan Pak. Karena yang pengen didapat ilmu. Ada yang hadir ke majelis ilmu hanya karena nggak enakan. Seperti itu. Akhirnya ya hadirnya juga cuma sekedar hadir. Seperti itu. Nanti ngaji setahun, ngaji 2 tahun, ngaji 3 tahun, nggak dapat perubahan apa-apa tuh. Ya karena nggak niat nyari ilmu, niatnya ngumpul-ngumpul aja. Sudah kayak gitu dimotivasi sama ustadznya, nggak apa-apa, yang penting ngumpul di majelis ilmu. Ya akhirnya sholatnya rusak juga nggak rubah-rubah. Nggak ada niatan belajar. Orangnya hadir, tapi jiwanya di luar. Seperti itu. Nggak ngantuk tapi pura-pura ngantuk kan gitu ya, namanya nggak niat gimana. Seperti itu. Baik, nah maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul bersabda, lam yahtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah. Ya, tidak melangkah kecuali diangkat 1 derajat. Tapi langkah ya Bapak Ibu, bukan roda motor. Seperti itu. Maka afdolnya ke masjid itu jalan. Nggak bisa itu dikiaskan berapa putaran motor kayak gitu kan, atau mobil. Kenapa? Karena dulu ada sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, ditawari agar beli keledai, tapi nggak mau, pengennya langkah kaki. Untuk menunjukkan keistimewaan itu ada di langkah kaki. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu saya tuh sering nyaranin, ya saran saja, kayak gitu. Kalau mau olahraga, mendingan sebelum subuh. Walaupun rumahnya dekat ke masjid, tuh niatnya sholat, muter dulu tuh. Langkahnya akan dihitung. 1, udaranya masih seger, belum ada kendaraan terlalu banyak. Seperti itu. Rumahnya sih sebelah masjid, mau kemana? Kok jam 3 atau setengah 4 sudah jalan? Ini mau sholat, tapi mau muter, gitu. Nah, nyampe masjid, adzan. Nah, seperti itu. Langkahnya akan dicatat sama Allah karena niatnya ke masjid. Seperti itu. Nah, tinggal i'tikaf kan sudah olahraga. Daripada habis sholat olahraga jalan, sama-sama jalannya. Seperti itu. Baik, tapi itu saran saja kan, seperti itu. Nah, 1 langkah ngangkat derajat, 1 langkah apa? Menghilangkan dosa. Masya Allah. Sampai kapan?
sampai masuk masjid. Nanti dibahas batasan masjid apa. Seperti itu. Masuk masjid dengan mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Berarti itu masuk wilayah masjid. WC masjid bukan masjid. Halaman masjid bukan masjid. Karena masjid itu ada hak. Seperti itu. Hak apa? Hak untuk sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Dan hak-hak yang lainnya. Kalau bukan di masjid nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Kan gitu. Karena hadisnya idza dakhala ahadukum al masjid, kalau kalian masuk masjid falyarka' raka'atain, salatlah 2 rakaat. Kalau di luar masjid ya enggak perlu tahiyatul masjid. Makanya kadang yang bingung itu kalau sholat Id itu, Pak. Ada yang sholat Idnya di lapangan halaman. Habis itu syuruk belum, waktu haram kan, habis subuh. Gelar sajadah, ngapain? Sholat. Ya mikir ini sholat apaan? Masjid bukan. Seperti itu. Tapi sholat 2 rakaat. Yang kayak gini tuh biasanya yang ikut-ikutan. Seperti itu. Yang lainnya sholat, ikut sholat gitu. Tidak didasari dengan ilmu. Problemnya di situ. Nah, fa idza dakhalal masjid. Kalau sudah masuk masjid kan enggak langsung sholat, nunggu imam. Karena fis shalah, sambil nunggu imam itu sama Allah dicatat pahala sholat. Enak kan? Seperti itu. Makanat as-sholatu tahbisu. Selama sholat menyebabkan dia tetap di masjid. Jadi lagi nunggu sholat. Imamnya belum datang. Dicatat sebagai sholat. Nah, imamnya datang, dalam menunggu sholat itu tidak hanya dicatat sholat. Tapi wal malaikatu, para malaikat, yushollun. Mereka mendoakan. Ala ahadikum madama fi majlisihi. Ya, pada yang salah satu dari kalian yang tetap berada di masjid selama masih berada di masjid yang dia sholat itu. Apa yang didoakan? Yaqulun, mereka berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah, orang ini betah di masjid, sayangi dia. Yang doa siapa? Malaikat. Gratis, Pak, didoain malaikat. Seperti itu. Kita kalau minta tolong sama ustadz kan, ustadz tolong doain saya, nggak gratis, nggak enakan kan, Pak. Seperti itu. Ini gratis. Seperti itu. Dan malaikat yang nggak pernah bermaksiat yang doain. Allahumma gfir lahu, ya Allah, orang ini kalau punya dosa ampuni ya Allah. Allahumma tub alaih, ya Allah, ya, tolong terima taubat dia. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi, selama enggak nyakiti orang lain. Apa contoh nyakit itu, Pak? Udah ada orang di depan, mundur. Ini tempatnya ustadz. Sakit hati nggak, Pak? Ya Allah, mentang-mentang bukan ustadz, mundur. Seperti itu. Nah, malam yuhdis, usahakan di dalam masjid itu dalam kondisi punya wudu, tidak berhadas. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi keistimewaan sholat di dalam masjid berjamaah.
Apa sih masjid? Masjid itu dari kata sajada yasjudu. Secara bahasa artinya rumah untuk sholat atau tempat sujud. Seperti itu. Ini ada dalam kitab Misbahul Munir, kitab bahasa, kitab kamus. Nah, sedangkan masjid menurut istilah itu ada masjid khusus, ada masjid umum. Masjid khusus itu yang sunnah tahiyatul masjid. Masjid umum itu seluruh bumi Allah yang boleh dijadikan tempat sholat. Makanya definisi masjid secara umum adalah kullu maudu'in yumkinu an ya'budallah fihi wa yasjudu lahu. Setiap tempat yang memungkinkan orang beribadah di situ serta bersujud. Apa yang melandasi ini ada dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karyanya Imam Qurtubi. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Rasul bersabda, sebenarnya hadisnya panjang Bapak, ini potongannya. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi ini aku jadikan seluruhnya tempat sujud. Jadi sholat dimanapun boleh. Asal suci. Ya, juga Allah jadikan debu masjid itu adalah mensucikan, pengganti air buat tayamum. Makanya tayamum itu perlu pakai debu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Debu yang apa? Yang kelihatan oleh mata. Bukan yang tidak kelihatan oleh mata. Sehingga harus nepuk debu tuh. Cuman terkadang yang saya bingung di pesawat atau di kereta, Pak. Tidak sedikit orang yang nggak punya debu terus tayamum. Ditanyain debunya mana? Dijawab, ya kalau pakai alat pembesar ada ini debunya. Kan gitu. Ya kalau kayak gitu nggak usah nepuk lah. Tangannya sudah ada debu ini. Nah, yang dimaksud debu itu yang kelihatan oleh mata. Jadi kalau di pesawat mau tayamum ya bawa debu dari rumah. Jangan pakai kursi. Kursi pesawat bersih, Pak. Seperti itu. Itu kan bumi dijadikan sebagai masjid. Apa mungkin dasar itu yang membuat tahiyatul masjid di lapangan itu dari yang punya paham? Enggak, Pak. Seperti itu tidak. Jadi ada masjid umum, ada masjid khusus. Nanti ada makna masjid khusus. Seperti itu. Nah, salah satu kenapa ada makna masjid khusus, kata Rasul, inilah uhillul masjid li junubin. Saya tidak pernah halalkan masjid buat orang yang junub. Jadi hubungan suami istri itu nggak boleh di masjid. Kalau makna masjid seluruhnya, nanti gimana hubungan suami istrinya? Kalau bahasa Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Orang junub itu sepakat seluruh ulama nggak boleh ada dalam masjid. Yang berbeda pendapat itu orang haid. Seperti itu. Kalau makna masjidnya itu adalah seluruh bumi Allah, nanti orang junub larinya kemana, Pak? Ke akhirat, gitu kan? Maka ada makna masjid umum yang tidak ada hak-hak masjid. Ada makna masjid khusus yang ada haknya. Orang junub nggak boleh di situ. Di dalamnya harus harus sunnah tahiyatul masjid. Ketika masuk doa, masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatik atau a'udzubillahil azim, ya macam-macam riwayatnya. Seperti itu masjid bermakna khusus.
Sehingga kalau masjid terus kemudian bikin kamar buat imam masjid, yang di kamar itu ada istrinya imam masjid juga, ya silahkan, maaf kalau bahasa tabu, berhubungan suami istri, karena dia berhubungan suami istri di kamar bukan di masjid. Cukup ya Pak? Nah ini makna masjid secara khusus. Ya, Pak. Kitabnya adalah I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Dijelaskan bahwa al-masjid, masjid fil istilah al-khas, dalam istilah khusus. Huwa adalah al-makan, yang pertama tempat. Ya, al-muhayya lis-sholawatil khams, yang disiapkan untuk sholat 5 waktu. Ya, seperti itu Pak. Kalau yang disiapkan untuk sholat Jumat namanya bukan masjid, tapi jami'. Seperti itu. Dan sholat Jumat itu nggak mesti harus di masjid. Ada riwayat pertama kali Jumat itu ya, itu ketika Rasulullah belum hijrah. Rasul ngutus Mus'ab bin Umair, terus kemudian Rasul memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk mendirikan sholat Jumat di Madinah. Imamnya namanya As'ad ibnu Zurarah. Berarti di Madinah belum ada masjid, sebab masjid pertama di Madinah itu Masjid Quba ketika Rasul sama Abu Bakar hijrah. Jadi masjid itu tidak terkait Jumat. Masjid itu terkait sholat 5 waktu. Setiap tempat yang ada azan di situ, ada qomat, dilaksanakan sholat 5 waktu dan diwakafkan untuk itu. Berarti wakaf itu milik siapa Bapak Ibu? Milik Allah. Sebenarnya semuanya milik Allah. Tapi kan kemudian manusia itu punya kepemilikan harta. Ini rumahnya si fulan, ini bangunannya si fulan. Ketika wakaf dikembalikan lagi kepemilikannya ke Allah. Jadi nggak ada yang punya masjid itu. Nggak organisasi A, enggak organisasi B, nggak ada. Seperti itu, milik Allah. Adanya nazir, pengurus. Nggak ada yang miliki. Seperti itu. Nah, berarti ada tempat-tempat yang memang bukan untuk sholat, kayak selasar masjid, teras. Teras itu bukan untuk sholat 5 waktu, untuk duduk-duduk itu Pak. Makan berarti bukan masjid. Seperti itu. Ada halaman masjid buat parkir. Ya kalau digunakan sholat nggak 5 waktu, sesekali aja. Ada WC masjid. Nah, yang dimakruhkan jual beli di mana? Di masjid. Jadi kalau buka kantin di halaman masjid ya silahkan saja, bukan masjid itu. Kamar imam bukan masjid, karena bukan tempat sholat 5 waktu di situ. Nah seperti itu. Ada pengurus masjid yang kemudian gini Pak, ini bukan buat masjid, buat aula saja. Tapi digunakan sholat terus-terusan. Walaupun niatnya bukan aula, karena digunakan sholat 5 waktu jadi masjid. Masjid itu bangunan yang peruntukannya untuk sholat 5 waktu dan diwakafkan. Kalau tidak wakaf, musola namanya. Seperti itu. Nah, kalau bukan untuk sholat 5 waktu namanya musola. Makanya sholat id itu di musola. Sholat istisqa di musola.
Ya, zaman Rasul hakikatnya apa? Musola lapangan. Kalau ada tempat wakaf untuk taklim, untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, namanya bukan masjid tapi majelis taklim. Kalau untuk anak belajar Al-Quran namanya madrasah. Beda-beda seperti itu. Nah, ini beberapa dalil. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Utsman bin Affan, Rasul bersabda, "Man bana masjidan." Berarti masjid itu dibangun. Rasul mengatakan siapa yang bangun masjid, berarti ada bangunannya masjid itu, tidak dibiarkan. Ya, jenis bangunannya seperti apa ya terserah yang bangun, tapi dibangun, dikhususkan ini bangunan untuk masjid. Ada atapnya atau enggak ada atapnya? Seperti itu. Yang penting bangunan. Kayak Masjidil Haram kan enggak ada atapnya itu, tapi dibangun. Siapa yang pertama kali bangun? Nabi Ibrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Seperti itu. Nah, masjid itu untuk sholat. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Makanya kalau bukan untuk sholat 5 waktu, di hadis Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sholat idnya di mana? Fil musolla, di musolla, tempat yang digunakan untuk sholat, tapi nggak wakaf. Tidak untuk sholat 5 waktu, lapangan aja. Nanti habis itu ditanami kurma ya bisa jadi. Seperti itu. Yang kedua dikuatkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid. Rasul sholat istisqa di musola. Musola itu maksudnya lapangan. Seperti itu. Apa bahwa masjid itu wakaf? Di surah Jin ada ayat wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik perorangan. Nah, ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Beliau buta dan jadi imam sholat di kaumnya. Seperti itu. Lapor ke Rasul, ya Rasul, ya saya sering kali terjadi kalau malam itu gelap, susah. Seperti itu. Kadang becek ya Rasul jalanannya. Sedangkan saya matanya sudah lemah, nggak bisa melihat. Seperti itu ya Rasulullah, innama takunu zulmah wasail wa ana rajulun dorirul basar. Nah, akhirnya dia di rumahnya itu bikin musola, kamar dijadikan tempat sholat. Itu kalau rumahnya dijual, musolanya ikut kejual nggak? Ya ikut, miliknya dia kok. Nah, di kita itu dulu gitu. Ada yang swadaya masyarakat, wakaf. Ada yang milik pribadi. Ustadz bikin bangunan untuk tempat sholat dia. Tapi karena dia ustadz, tetangganya ikut sholat di situ. Ikut ngaji di situ. Makanya dia milik pribadi. Kalau ustadznya butuh, rumahnya dijual, musolanya ikut kejual. Boleh nggak iktikaf di situ para jamaah? Nggak boleh, karena bukan masjid. Yang jadi pertanyaan, status gedung yang ada di perkantoran itu milik siapa? Kan gitu. Kalau kantornya dijual, masjidnya ikut kejual, berarti bukan masjid, walaupun tulisannya masjid. Maka kalau sholat Jumat di situ ya nggak perlu sholat tahiyatul masjid karena musola. Maka sahabat itu tidak pernah melihat Rasulullah sholat ketika sholat Id.
Sebelum sholat id Rasul nggak pernah sholat. Kenapa? Ya bukan masjid, ngapain sholat? Seperti itu. Apalagi buat iktikaf kan? Karena di ayat Quran wa antum akifuna fil masjid. Iktikaf itu di masjid. Seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa sih bangunannya tanahnya fasum. Yang penting ada izin dan bangunannya wakaf. Sehingga kalau suatu saat digusur ada ganti rugi bangunan tersebut. Berarti itu memang wakaf. Enggak apa-apa di kantor pemerintahan asal bangunannya wakaf. Sehingga ketika kantornya itu dibongkar diganti, pihak masjid menginventarisir aset yang dia punya. Karena itu hak wakaf. Tapi kalau semuanya difasilitasi kantor, ya berarti musola. Seperti itu. Ya nggak apa-apa sih sholat di musola. Ya, makanya kemudian Itban bin Malik ngomong, ya Rasul, kalau bisa engkau sholatlah di musola saya. Musolanya siapa, Pak? Musola saya. Musola di mana saya tempat di mana saya jadikan itu musola, bukan wakaf miliknya Itban. Dan bahasa musola itu bahasanya musola itu yang atas itu. Dan bahasa musola itu diakui Rasulullah. Lalu Rasul ngomong bersabda, aina tuhib an usolliya, di mana memang saya harus sholat, yang kamu jadikan musol. Dijawab sama Itban bin Malik, sebelah sini ya Rasul. Seperti itu para jamaah. Nah, jadi ada masjid, ada musola. Baik, ini panjang ya Bapak Ibu, tapi biar ada waktu untuk diskusi sebentar, monggo silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut apa itu hadis tadi yang wajib ke masjid itu kan orang laki-laki. Bukan wajib Pak. Boleh ya. Sunnah. Sunnah ya, sunnah. Seperti itu. Dengan memperbanyak pahala. Maksud saya ketika orang perempuan beribadah atau sholat di rumah itu pahalanya apa satu atau sama dengan orang laki-laki yang datang ke masjid? Baik. Ini hadisnya ya para jamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Seperti itu. Kanat, kata Ibnu Umar, imro'atun li Umar Ibnul Khattab tashhadu sholatas subhi wal isya'i fil jama'ati fil masjid. Ada perempuan, istrinya Umar bin Khattab, itu ikut sholat subuh dan sholat isya di masjid. Masjid mana ini Bapak Ibu? Masjid Nabawi. Masjidnya Rasulullah. Nah biasanya sih saya kasih pertanyaan gini ke ibu-ibu Pak. Bu, kalau ibu-ibu umroh, kira-kira mau nggak sholatnya di hotel saja? Jangan sholat di Masjid Nabawi. Mau nggak Pak ibu-ibunya Pak? Nggak usah sholat di Masjidil Haram. Jadi ikut umrohnya saja. Sholatnya di hotel saja. Alasannya perempuan afdolnya sholat di rumah. Kira-kira ikut umroh dengan travel itu lagi enggak Pak? Enggak, dia akan mikir jauh-jauh ke Arab Saudi itu pengen sholat di Masjid Nabawi. Itu yang bikin kerinduan para sahabiyah. Pengen sholat jadi makmumnya Rasulullah. Sehingga beberapa mereka hadir ke Masjid Nabawi
untuk jadi makmumnya Rasulullah. Seperti itu. Sampai muncul hadis, la tamna'u ima Allah masajidallah. Hai kalian para suami, kalau istrimu pengen sholat di masjid, mau Masjid Nabawi atau bukan, jangan dilarang. Seperti itu. Yang penting jangan dan gitu kan Pak. Seperti itu. Kata bercandaannya orang ya. Jangan dan. Takutnya ganggu laki-laki, Pak. Seperti itu. Pak, kenapa rajin banget di masjid? Ada bu itu. Nah, itu kan udah masalah. Seperti itu. Ya kan hati orang siapa yang tahu. Seperti itu. Jadi bukan mengingkari hadis afdolnya perempuan sholat di rumah. Seperti itu. Tetapi ya, kalau kerinduan mereka ke masjid besar ya jangan dilarang. Seperti itu. Baik, cukup ya Pak Haji. Pahalanya Apa? pahalanya. Kalau orang perempuan ibadah sholat di masjid dengan kalau di rumah itu sama atau lebih banyak di masjid? Ya, kalau secara Bapak Ibu, kalau secara pahala wallahu a'lam bishawab ya seperti itu. Apakah lebih besar di masjid karena berjamaah di tempat yang istimewa, atau lebih besar di rumah dengan alasan sholat perempuan itu lebih afdol di rumah. Seperti itu. Ya tinggal pilih saja baiknya bagaimana, biar lebih luas. Seperti itu. Yang penting niatnya baik serta dilaksanakan dengan terhormat. Seperti itu. Baik, cukup ya Pak Haji. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau kita sholat fardu itu sama belajar dari sholat. Baik, terima kasih. Jadi sholat sunnah ya Pak Haji. Sholat fardu apa? Ya beda. Seperti itu. Sholat di masjid dengan sholat di musola. Musola itu di tempat kantor juga musola. Seperti itu. Di rumah kita juga musola. Di rumah kita bisa berjamaah dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Setiap tempat yang dijadikan tempat sholat itu namanya musola. Seperti perbedaannya apa? Ya seperti yang dikatakan hadis tadi. Ada banyak perbedaan. Tapi kalau antara satu masjid dengan masjid yang lainnya, ulama berbeda pendapat tuh Pak. Ada yang menyatakan masjid yang paling istimewa itu adalah setelah 3 masjid ya tentunya, yaitu masjid yang paling jauh. Terus masjid yang paling banyak jamaahnya. Tapi gara-gara ngejar masjid yang jauh dan paling banyak jamaahnya, masjid tempat sendiri kosong ya, maka lebih afdol tempat sendiri. Nah ini ada landasan hukumnya, diantaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. A'zamun nas ajran, paling besar pahalanya dalam sholat itu yang paling jauh perjalanan ke masjidnya. Makanya tadi muter tuh Pak, olahraga tuh seperti itu. Baru nyampe masjid setelah setengah jam misalkan, dan seperti itu. Nah, juga ini yang paling
banyak jamaahnya. Sholat berjamaah berdua ya, itu lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah bertiga lebih baik daripada sholat berjamaah berdua. Semakin banyak semakin istimewa. Seperti itu. Maka tugas kita jamaah Pak, mikirin agar masjidnya ramai, kan gitu. Dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kalau perlu difasilitasi nasi uduk ya dipikirkan nasi uduknya, kan seperti itu. Yang penting orang senang berjamaah dulu. Seperti itu. Ya wallahu a'lam, itu intermezzo aja ya Pak, buat bercandaan. Tapi tujuannya ya memang yang jamaahnya lebih banyak, lebih istimewa. Makanya dikasih karpet, dikasih AC, Pak. Tujuannya biar nyaman. Kamu kok sholat jamaahnya di sana enak, adem, ada AC-nya, kan nggak apa-apa. Sehingga kemudian orang betah sholat jamaah di sini. Jangan gara-gara kenapa sholatnya di rumah pengap masjidnya, kan itu jadi masalah juga. Seperti itu. Baik, cukup ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.